Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Haji Imawan Wahyudi MH, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Syafiq Mukni, saya takut salah. Alhamdulillah, terima kasih pada kesempatan malam ini telah hadir di tengah-tengah warga Muhammadiyah Kota Yogyakarta yang pada kesempatan ini alhamdulillah dihadiri oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota yang sebagian sudah hadir, mungkin sebagian masih ngisi tarweh dulu, insya Allah kesini lagi menyusul. Kemudian dihadiri para kepala sekolah dari SD, SMP, SMA, MTS, SMK, dan MA, kemudian pimpinan cabang, ortom, ranting, dan undangan lainnya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berbahagia sekali karena dihadiri oleh dari pimpinan pusat ya, yang tidak mudah menghadirkan Bapak Syafiq ini karena beliau dari Surabaya, kebetulan ada acara di UMY dan alhamdulillah malam ini bisa hadir. Juga terima kasih kepada Pak Dr. Imawan yang telah bersedia pada kesempatan malam hari ini. Malam ini kita akan berdiskusi di sesi kedua ini sesuai dengan tema kita. Tadi sudah disampaikan Mas Rido materi pertama, yang sekarang materi kedua mengambil tema sikap politik Muhammadiyah dalam menyongsong pemilu 2024 ya. Nah, kita panitia dari Majelis Pendidikan Kader sudah berdiskusi yang layak untuk berbicara ini siapa, dan diputuskanlah beliau-beliau yang sudah hadir. Saya sapa dulu. Assalamualaikum Pak Wahyudi. Assalamualaikum Pak Syafiq, matur nuwun atas kehadiran di tempat ini. Sebetulnya kita rileks saja ya Pak, seperti apa Pak Karni Ilyas itu. Pak Karni Ilyas rada bebas, tapi terkadang rada terbatas sopan santun. Ya, jadi kita ingin bebas karena kita sesama saudara antara pimpinan, ayahanda dari pimpinan pusat kepada PDM, sehingga harapan kami itu lebih luas lah, tidak terlalu formal. Dan nanti berbicaranya juga ada waktu, Pak Imawan 30 menit, Pak Syafiq 30 menit. Nah, karena materi ini cukup bagus, harapan kami dari peserta nanti ada partisipasi untuk berdiskusi juga. Nah, saya pernah mendengar seorang narasumber di televisi itu menyampaikan bahwa politik itu adalah sebuah racikan ya, yang membuat orang itu makmur, racikan di sebuah komunitas atau sebuah negara yang membuat masyarakatnya makmur, damai, dan sejahtera. Jadi kalau politik yang baik itu akan melahirkan ketenangan, kemakmuran. Tapi politik yang tidak baik itu akan menimbulkan kegaduhan. Nah, warga Muhammadiyah itu kan jaga jarak dengan politik, tapi tetap tidak buta politik, tapi harus melek politik. Lebih-lebih kita dalam menyongsong pemilu 2024, harapan kita para tokoh Muhammadiyah paham betul bagaimana bersikapnya. Untuk itu pada malam hari ini dengan tema sikap politik Muhammadiyah dalam menyongsong pemilu 2024, mari kita dengarkan. Namun sebelumnya mari acara ini agar lebih barokah, kita awali dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan waktu kami haturkan dulu kepada yang terjauh dulu, Pak Iman dari Surabaya. Yang sudah siap dengan PowerPoint-nya. Oh, dari Surabaya. Enggak. Dari Surabaya Pak Syafiq ini dosen Sunan
UIN Sunan Ampel ya Pak. Sunan Ampel ya. Kebetulan saya lihat riwayat hidupnya, SMI-nya Muhammadiyah, MA-nya dari Persis ya, Bangil. Persis itu terkenal bahasa Arabnya, karena saya di Garut Pak. Jadi di Garut ada pesantren Persis, saya pernah belajar di Persis cuma sebulan tapi pesantren kilat. Pesantren kilat. Kalau Pak Safik 6 tahun, sama-sama ya adik kelas saya mungkin. Pak Safik kakak kelas. Cuma saya sebulan, Pak Safik 6 tahun, bedanya itu. Sehingga Pak Safik jadi profesor, saya jadi guru biasa gitu. Maaf ya Pak. Yang kedua S1 di UIN IAIN Sunan Ampel, kemudian S2 dan S3-nya di California University ya. Saya lihat di biografinya. Begitu dan pernah jadi ketua PWM ya, tahun berapa saya lupa ya. Dan langsung ketua pimpinan pusat. Karena saya tidak tinggal di Jawa Timur jadi lupa. Jadi tinggalnya di Jogja. Untuk itu kami haturkan kepada Bapak Profesor Dr. Safik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Imawan Wahyudi, Pak Dodi, dan seluruh peserta pengajian, para pimpinan Muhammadiyah Aisyah, dan aktivis di amal usaha Muhammadiyah Aisyah yang sangat saya cintai. Saya merasa bersyukur bahwa malam ini bisa bersilaturahim dengan Ibu dan Bapak sekalian. Setelah tadi acara di UMY, ini mumpung ada di sini, sehingga mungkin ini baru pertama saya hadir dalam sebuah acara PDM, ini PDM ya. Mudah-mudahan tidak kapok nanti. Tidak kapok dalam arti tidak ngundang lagi nanti. Kalau di PWM sudah pernah dulu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Acara atau tema soal politik ini memang menarik. Jadi bicara politik itu ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Antara suka dan tidak suka, antara butuh dan tidak butuh gitu. Jadi mendayung di antara dua itulah menjadikan Muhammadiyah kadang-kadang gamang untuk menyikapi event-event politik termasuk pemilihan umum yang akan datang ini. Tapi mudah-mudahan kita banyak belajar dari masa lalu sehingga sikap kita menjadi lebih wise, lebih bijaksana dan tepat membawa kemaslahatan bersama. Nah, hadirin sekalian, kaitan Muhammadiyah dengan politik itu terjadi sejak lama. Karena Muhammadiyah adalah organisasi yang ikut mendirikan Partai Masyumi, bahkan didirikan di Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Dan kemudian Muhammadiyah menjadi anggota istimewa dari Partai Masyumi. Sekalipun waktu saya kecil itu Masyumi di akhir-akhir hayatnya, akhir-akhir hayat dari Masyumi. Tapi dalam ingatan saya masih kuat sekali karena saya ini dari Paciran, Lamongan gitu. Dan Lamongan itu, Paciran itu adalah cabang istimewa Partai Masyumi. Biasanya cabang itu kan kabupaten, kota itu cabang. Tapi ini kecamatan menjadi cabang karena itu disebut dengan cabang istimewa Partai Masyumi. Karena kuatnya
basis Masyumi di sana sehingga mendapatkan status yang istimewa semacam itu. Nah, tapi yang jelas adalah bisa dikatakan 80% dari aktivis Masyumi itu adalah orang-orang Muhammadiyah, tokoh-tokoh Muhammadiyah, termasuk kakek saya, ayah saya, ibu saya itu semua aktivis di sana dan merangkap juga menjadi pimpinan di Persyarikatan Muhammadiyah. Dan itu berlanjut terus menjadi anggota istimewa dan akhirnya berhenti pada akhir tahun 50-an karena Masyumi segera akan dibubarkan oleh presiden atau dipaksa untuk bubar gitu. Diancam untuk dibubarkan, tapi sebelum dibubarkan Masyumi sudah membubarkan diri. Nah, mulai saat itulah kemudian Muhammadiyah lepas dari partai politik karena Masyumi sudah tidak ada. Tetapi intensitas kaitan dengan politik itu tumbuh lagi ketika akan berdirinya Partai Muslimin Indonesia. Dengan Khitah Ponorogo yang kita kenal itu, yang pendek kata ikut membidani dan merupakan bagian dari anggota Amal Muslimin Indonesia bersama Persis, Al-Irsyad, Al-Ittihadiyah, kemudian Al-Jamiyatul Wasliyah, PUI di Jawa Barat, lalu Nahdlatul Wathon di NTB, itu semua adalah anggota dari Amal Muslimin yang menjadi cikal bakal dari berdirinya Partai Muslimin Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya menjadi renggang lagi karena perjalanannya sudah berbeda atau menyimpang dari yang diinginkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Partai Muslimin mengalami kudeta dan berganti-ganti pimpinan sehingga sudah tidak lagi mencerminkan atau membawa aspirasi dari masyarakat termasuk di dalamnya Muhammadiyah itu. Nah, dipertegas lagi dengan khitah ujung pandang yang menyatakan lepas sama sekali dari partai dan diperkuat di Surabaya dan kemudian seterusnya. Lalu agak intens lagi bersinggungan dengan politik ketika berdirinya Partai Amanat Nasional dan setelah itu kemudian menjauh lagi. Jadi ini pengalaman yang cukup berharga yang pada akhirnya berujung pada sikap bahwa Muhammadiyah tidak terlibat di dalam politik praktis dalam arti berjuang untuk memperoleh kekuasaan dan tidak merupakan bagian dari partai politik, tidak ada keharusan mendukung salah satu partai politik, kira-kira begitulah. Tetapi membebaskan anggota-anggotanya untuk masuk dan aktif di dalam partai politik. Nah, itu adalah langkah atau sikap yang diambil berdasarkan maslahah bagi organisasi. Jadi diskusinya cukup panjang antara ikut masuk partai atau tidak, ikut partai atau tidak. Pertimbangannya cukup panjang. Kalau orang dulu kan karena bingung nunggu bunyinya tekek itu, tekek ikut, tekek tidak ikut. Nanti akhirnya ujungnya tidak ikut ya tidak ikut. Ada beberapa pertimbangan. Yang pertama adalah bahwa karakteristik dari partai politik dan organisasi sosial keagamaan itu berbeda. Berbeda, seperti perbedaan karakteristik atau aturan main bola voli dan sepak bola. Kalau bola voli memang pakai tangan, tidak apa-apa. Tapi kalau sepak bola kena tangan itu handsball, handsball. Ibaratnya itulah. Sehingga pendek kata hitung-hitung rugi, untung rugi dan sebagainya, akhirnya itulah sikap final yang sampai sekarang.
Silakan para anggota masuk partai politik apapun, silakan mendukung partai politik apapun, asal tidak membawa nama Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, hadirin sekalian, kemudian menyikapi berbagai macam fenomena ini, kita sesungguhnya sudah punya garis. Di samping khitah yang beberapa kali dikeluarkan oleh Muhammadiyah itu, juga ada yang terbaru, misalnya Risalah Islam Berkemajuan, hasil muktamar kemarin, yang menyatakan bahwa salah satu poin di sana yang sangat ditekankan adalah perkhidmatan nasional atau perkhidmatan kebangsaan. Bagaimana Muhammadiyah itu bisa berkhidmat untuk memajukan bangsa dan negara kita. Yang kedua adalah hasil keputusan muktamar itu juga yang disebut dengan isu-isu strategis keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Nah, satu atau dua poin di dalam isu-isu strategis kebangsaan itu adalah berkaitan dengan kepemimpinan seleksi pergantian atau pemilihan umum pada tahun 2024 ini. Saya lupa judul persisnya, tapi saya ingat judulnya dalam bahasa Inggris, yaitu National Leadership 2024. Ya, saya ingat bahasa Inggrisnya karena isu strategis itu bukan saya yang menyusun, tidak ikut menyusun. Saya diserai untuk menyusun Risalah Islam Berkemajuan, konsentrasi di sana. Tapi ketika akan diterjemahkan ke bahasa Inggris, saya diminta untuk menerjemahkan itu. Jadi yang agak melekat ini apa persisnya yang dalam bahasa Inggris. Tapi yang sangat penting itu adalah bahwa keharusan kita untuk ikut serta membangun bangsa dan negara kita menjadi negara yang demokratis, menjadi negara yang berlandaskan hukum, Rechtsstaat, menjadi sebuah negara yang berkemakmuran, negara yang bersih, pendek kata baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dan segala penerjemahannya itu di dalam bahasa kita. Nah, poin yang spesifik adalah bahwa kita harus menghindari praktek-praktek politik yang memundurkan demokrasi. Misalnya money politics, ya, black campaign, kemudian polarisasi, kemudian politik identitas dan sebagainya, itu ada. Tetapi saya membuat sebuah catatan khusus, dan mungkin kalau Bapak Ibu pernah baca majalah Matan, di halaman terakhir saya menulis tentang politik identitas, yang saya katakan ini pendapat pribadi, bahwa tidak otomatis politik identitas itu negatif atau jelek. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita mengeksplorasi identitas itu dan memanfaatkan politik identitas itu untuk apa. Kalau tujuannya adalah untuk mendiskriminasi, untuk menggusur yang lain, untuk tidak memberikan hak bagi sebagian masyarakat kita berpartisipasi di dalam pemilihan itu, maka inilah yang disebut dengan politik identitas yang negatif. Tetapi kalau tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, maka itu adalah politik identitas yang positif. Saya sering membuat sebuah contoh, ya, termasuk dalam tulisan saya itu adalah bagaimana pada tahun 60-an ada sebuah gerakan di Amerika Serikat
yang disebut dengan Civil Rights Movement, gerakan hak-hak sipil di Amerika yang mereka perjuangkan dengan membawa identitas warna kulit hitam. Sehingga di dalam masyarakat Islam ada Black Muslims. Kita kenal mulai dari Elijah Muhammad, ada Malcolm X dan lain sebagainya. Mereka sadar sebagai orang Afro-Amerika kulit hitam dan mereka berjuang mendobrak kezaliman dan memperjuangkan hak-hak sipil dalam pemilihan umum misalnya bagi masyarakat yang kulit berwarna ini. Demikian juga Martin Luther Jr., seorang pendeta yang berceramah di gereja-gereja untuk menggerakkan masyarakat memprotes ketidakadilan di sana, sehingga ini membuahkan hasil dukungan semakin kuat untuk kesamaan keadilan bagi seluruh masyarakat Amerika. Nah, semua orang memuji politik identitas semacam ini karena tujuannya adalah untuk penyetaraan keadilan. Nah, tapi kalau tujuannya adalah untuk hal-hal yang negatif, untuk memfitnah, untuk mendiskreditkan dan lain sebagainya, mungkin itulah yang ditolak di dalam isu-isu strategis hasil muktamar itu sebagai politik identitas. Nah, jadi saya kira perlu kita berpikir sehat dan waspada terhadap manipulasi isu ini untuk kepentingan-kepentingan politik tertentu. Misalnya sedang dihembuskan bahwa yang disebut politik identitas itu mesti Islam, mesti Muslim, tapi kalau yang lain tidak disebut politik identitas, apalagi yang Muslim itu kemudian hanya calon tertentu yang di stigma sebagai menggunakan politik identitas, saya kira ini tidak sehat dan ini membawa kemunduran demokrasi. Nah, ini saya kira menjadi catatan kita di dalam memasuki pemilihan tahun depan ini, sehingga kita tidak terseret ke dalam isu-isu yang bisa merugikan cita-cita politik kita. Nah, yang kedua adalah polarisasi dalam isu strategis itu, terpecahnya masyarakat ini. Jadi kita berharap bagaimana supaya proses pemilihan mulai dari kampanye dan sebagainya itu ya kita harus laksanakan dengan cara-cara yang lebih demokratis, sehingga perbedaan pendapat itu satu hal yang biasa, satu hal yang ya kita nikmati saja, kita diskusikan menjadi wacana yang sehat supaya masyarakat bisa memilih mana yang terbaik untuk bangsa dan negara kita. Jadi beberapa catatan itu saya kira penting bagi kita semua. Nah, terakhir saya ingin menarik ke dalam sebuah kerangka yang barangkali lebih sistematis untuk melihat ini. Mungkin ketika kita masih muda pernah atau sekarang mungkin sedang atau sering membaca apa yang dikenal dengan rumusan Idiopolitor Strata. Di Muhammadiyah ada apa pelatihan atau kursus atau apa untuk memahami itu, Pak Malik Fajar. Nah, jadi pandangan hidup kita, cita-cita kita, mungkin secara gampang-gampangan kita sebut sebagai sebuah ideologi. Ideologi agama kita, ya agama itu bukan ideologi, tapi agama ini bagi perjuangan kita adalah sebuah ideologi. Artinya ideologisasi agama, agama menjadi sebuah ideologi. Itu saya kira tidak negatif, satu hal yang baik-baik saja. Ideologisasi agama, agama menjadi sebuah ideologi karena kita memang menganut sistem keyakinan yang diajarkan oleh Islam. Apa itu dunia, apa itu akhirat, bagaimana kita bermoral, bagaimana kita ingin
membangun masyarakat yang damai dan adil, itu semua adalah ideologi kita. Tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi dan seterusnya itu adalah refleksi dari ideologi Muhammadiyah. Jadi ada ideologi yang kita perjuangkan. Nah, bagaimana mengembangkan ideologi atau supaya ideologi itu bisa unggul, maka kita harus berpolitik. Karena kan tidak mungkin kita tidak berpolitik. Dalam kehidupan sekarang kan mesti ada negara, tidak mungkin kita hidup dalam satu wilayah tanpa negara. Jadi politik ini adalah bagaimana supaya ideologi kita itu bisa teroperasionalisasikan. Kita harus berpolitik, dan berpolitik itu bermakna kita membangun bangsa dan negara yang adil dan makmur, yang berdasarkan Pancasila, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, atau baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu politik. Nah, di dalam mewujudkan cita-cita politik itu, maka kita punya organisasi. Jadi Muhammadiyah misalnya itu didirikan atau harus menjadi instrumen untuk menegakkan politik kita dan dalam rangka menegakkan ideologi kita atau memperjuangkan ideologi kita. Nah, setelah kita punya organisasi, maka berikutnya adalah kita harus punya strategi. Strategi ini adalah bagaimana memperjuangkan organisasi, bagaimana Muhammadiyah itu bisa kuat, bisa tegak, bisa memberikan sumbangan yang besar bagi kehidupan politik kita. Nah, itulah strategi Muhammadiyah. Kemudian bagaimana memenangkan strategi itu harus ada taktik. Taktik itu langkah-langkah kecil yang semuanya mendukung kemenangan strategi, Mungkin kita bisa melihat program kerja di ranting, cabang, daerah, wilayah, atau bahkan PP, itu penuh dengan langkah-langkah taktis untuk memenangkan strategi perjuangan Muhammadiyah. Nah, di dalam kerangka ini, maka kita harus punya alat ukur apakah kita sudah bergerak maju dalam rangka mewujudkan ideologi kita, cita-cita kita, ataukah ada langkah surut, apakah kita mengalami setback. Ini seringkali menjadi rancu bagi kita semua. Orang mengukur misalnya apakah perjuangan Muhammadiyah itu menjadi gagal hanya karena presiden yang didukung oleh Muhammadiyah itu gagal. Misalnya apakah kita menjadi gagal kalau misalnya seandainya, tapi tidak terjadi, seandainya Pak Imawan Wahyudi ini gagal menjadi bupati misalnya. Apakah itu berarti apakah itu berarti gagal perjuangan Muhammadiyah? Apakah kalau diukur misalnya Muhammadiyah punya sekian banyak menteri, sekian banyak anggota DPR, itu berarti perjuangan Muhammadiyah berhasil? Nah, ini saya kira tidak selalu ukurannya ini. Bahwa itu penting, iya, tetapi mengukur keberhasilan Muhammadiyah itu tidak sama dengan mengukur partai politik. Karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, tajdid, dan ya ukuran-ukurannya disitulah. Jadi ini untuk membuat kita supaya tidak berkecil hati, seolah-olah kita menjadi putus asa karena melihat perkembangan mutaakhir ini seperti merasakan sumpek ini, gimana sebagai warga Muhammadiyah ini seperti tidak diakui perannya oleh
oleh bangsa kita. Padahal kita punya peran yang sangat besar yang ukurannya tentu tidak sama. Yang kedua adalah memang berpolitik itu harus bagi Muhammadiyah. Ya, syukur kalau dan ini direkomendasikan oleh Muktamar ya, karena ada di dalam Islam berkemajuan bahwa kita harus masuk ke bidang-bidang strategis dalam dunia politik, itu harus. Persoalannya adalah kita agak kurang siap, kurang siap menghadapi itu. Bahwa kita harus memilih pemimpin yang terbaik, iya. Dan karena politik itu sangat fluktuatif, misalnya ganti presiden saja itu bisa berpengaruh besar terhadap perjalanan politik kita. Hanya seorang saja yang ganti, yang kebetulan kalau baik alhamdulillah menjadi baik, tapi kalau tidak ya sudah. Maka itu menjadi sangat strategis, dan karena strategis itulah maka wajib hukumnya bagi persyarikatan Muhammadiyah untuk memilih pemimpin yang terbaik bagi bangsa kita. Nah, perkara siapa itu monggo saja. Sekarang kan belum kelihatan real siapa yang bertarung di sana, tapi kita harus terus berijtihad bahwa kita memilih pemimpin yang terbaik itu. Nah, itu kewajiban kita. Itu bukan dalam rangka, itu bukan ranah ideologi, ya. Dan itu bukan ranah politik dalam arti yang besar itu, tapi itu adalah dalam ranah strategi dan taktik perjuangan. Bisa berubah-ubah, bisa berganti-ganti. Kalau organisasi tidak bisa berganti-ganti, bisa ganti tapi lama, mungkin 5 tahun, 10 tahun bisa berubah. Tapi kalau strategi dan taktik itu bisa berubah, strategi lebih lama, tapi kalau taktik itu bisa berubah setiap tahun. Bagaimana Muhammadiyah mengimplementasikan perjuangan ini. Dan kalau misalnya sekali lagi itu tidak sesuai dengan harapan kita, ya sudah, kita tetap berjuang, tidak usah putus asa, dan kita masih berharap bahwa pada suatu saat masyarakat kita akan menjadi lebih matang. Nah, sehingga halangan bagi Muhammadiyah itu memang untuk menjadi sukses dalam ukuran strategi perjuangan itu adalah karena hambatan, dalam petik ya, adalah hambatan moral, hambatan idealisme. Banyak pengalaman Jawa Timur yang saya ngikuti langsung, itu pilihan DPD itu suaranya sebenarnya banyak, ya, menurut perhitungan banyak, tapi kalah dengan yang lain karena ditawari berkali-kali untuk bayar membeli suara. Itu pimpinan wilayah Muhammadiyah menyatakan tidak, kalau ini kami mau membayar, ya itu sama saja dengan kita merusak idealisme kita. Jadi mana yang harus dikalahkan, inilah yang menjadi dilema. Ada di kalangan kita yang buat penyelesaian begini. Ini penyelesaian yang masih perlu didiskusikan. Untuk masuk itu enggak apa-apa. Kita mengabaikan idealisme enggak apa-apa. Misalnya beli suara money politik itu enggak apa-apa. Tapi kalau sudah jadi harus memperbaiki. Nah, itu satu ide. Tapi ini banyak juga ditentang oleh teman-teman yang lain. Wah, apa bisa kalau masuknya sudah jelek, apa bisa nanti dia memperbaiki setelah menjadi gitu. Padahal doa kita adalah Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alli min ladunka sultanan nasira. Jadi sekali lagi dilema itu ada, dan ya mari kita berdiskusi bagaimana menyelesaikan dilema itu. Setiap pilihan pasti ada resiko plus dan minusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali, matur nuwun
Bapak Profesor Dr. Syafiq Mugni. Selanjutnya akan disampaikan sesi kedua oleh Bapak Dr. Imawan, karena Pak Imawan saya kira sudah tahu semua, tidak perlu dikenalkan, mantan Wakil Bupati, mantan anggota DPR, sekarang dosen di UAD. Begitu? Monggo Pak Imawan langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Dumateng resanipun Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Syafiq Mugni MA ingkang satu dahat kinurmatan, dumateng resanipun para pimpinan daerah Muhammadiyah, para pimpinan cabang Muhammadiyah lan Aisyah, lan para rawuh sedaya, termasuk saudara moderator. Ini yang suka memprovokasi saya. Saya statusnya sekarang jadi penggembira, karena sudah dijelaskan dari persoalan ideologis, persoalan strategi dan taktik sampai dengan kesejarahannya dan gambaran apa yang mestinya kita lakukan di dalam pemilu 2024. Ternyata sekarang sudah 2023 ya, jadi hampir saja kurang setahun lagi. Jadi oleh karena itu saya nambah-nambah saja, dan statusnya saya tadi disebut narasumber, sekarang saya jadi peserta pengajian, karena sudah jelas begitu rupa disampaikan oleh Prof. Syafiq Mugni. Yang saya senang ini karena tadi masuk juga persoalan politik identitas ya. Tapi intinya adalah dalam bahasa yang lain saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah, bahwa di samping PP Muhammadiyah bersikap pemilu 2024 harus terlaksana, maka itu nih Prof, harus terlaksana, itu sungguhnya adalah sikap politik yang sangat mendasar jika dikaitkan dengan isu-isu yang berkait dengan perubahan masa jabatan, periodisasi, kemudian juga isu tentang tambahan masa jabatan dan sebagainya. Sikap Muhammadiyah mendorong atau menegaskan bahwa pemilu tahun 2024 harus terlaksana, itu sudah maknyus, itu sudah sangat mendasar. Walaupun sangat normatif, tapi situasi politik tadi sudah dingendikake Profesor Syafiq, itu situasi yang ya kita agak kurang nyaman lah. Kalau mau dijelaskan ya nanti di luar. Tapi intinya adalah sikap Muhammadiyah menurut hemat saya belum pernah melampaui dari apa yang semestinya dilakukan, terutama kaitannya dengan situasional pada waktu itu. Kalau kesejarahannya seperti itu, saya melihat karena bapak saya kebetulan alumni muridipun Kiai Mas Mansur, Allah yarham, dan beliau agak dekat dengan Kiai Mas Mansur karena jadi tukang pijetnya. Karena jadi tukang pijet Kiai itu jadi agak banyak memperoleh informasi lebih banyak daripada santri yang lain. Itu di rumah juga memang banyak memberikan wawasan dan spirit tentang politik, sehingga beliau itu juga aktif di Masumi, kemudian Parmusi, kemudian entah bagaimana tiba-tiba diminta atau bapak saya sendiri yang masuk menjadi GUPI, pimpinan GUPI, dan kemudian pemilu tahun berapa itu Golkar menang telak, sudah hampir tidak ada lagi imbangannya di daerah terutama Kecamatan Mandiraja, daerah Banjarnegara. Nah, mungkin karena saya sering dicerita oleh bapak tentang Subhanallah Yaum, Rizalul Ghad,
yang intinya adalah persoalan persiapan anak-anak muda dalam konteks politik. Sesungguhnya saya tidak pernah bercita-cita itu, tapi menjadi anggota DPRD, kemudian sempat menjadi eksekutif, saya rasakan itu sebagai hadiah dari Muhammadiyah, bahwa saya dididik di Muhammadiyah, meskipun bukan di pendidikan formal, tapi pendidikan di Muhammadiyah itu apa yang diinginkan Profesor Syafiq tadi, insya Allah tidak menggunakan cara-cara yang tidak benar. Ya lebih baik kalah daripada menang dengan cara yang tidak benar. Jadi alhamdulillah kalah. Ya. Saya pernah matur sama Pak Amin, alhamdulillah mboten dados. Lho mboten dados kok alhamdulillah. Ya kan katanya alhamdulillah fi kulli hal. Ala kulli hal ya. Jadi kalau kulli hal itu berarti menang syukur alhamdulillah, kalah pun juga syukur. Nah, syukur dalam kekalahan itu memang nggak mudah. Jadi saya ingin mengeksplor di bawah dulu. Saya beberapa kali tanya di kelas yang saya diminta untuk mengampu pandangan mahasiswa tentang politik. Selalu mengatakan mereka politik itu kotor dengan segala argumentasi. Saya biarkan dulu mereka ngomong. Lalu saya bilang, enggak benar itu kalau politik kotor. Lalu terus gimana Pak? Politik itu kotor sekali. Lalu mereka agak gembira karena merasa diduk. Kemudian saya uraikan, dan alhamdulillah saya metode menguraikannya mirip dengan apa yang telah disampaikan oleh Profesor Syafiq. Jadi saya sekarang menyempurnakan karena biasanya saya hanya membaca tulisan beliau, sekarang mendengarkan langsung, dan menurut hemat saya yang utuh jelegernya pembicaraan historis, ideologis dan strategis serta taktiknya itu baru kali ini saya mendengar. Andai kata saya masih wartawan SM, saya tulis besok jadi tulisan untuk di Suara Muhammadiyah. Ya nanti Saudara Dedi harus mengusahakan itu karena ini penting sekali. Lalu memang kita terjebak pada persoalan-persoalan politik yang oleh Yastrof Piliang itu disebut sebagai matinya ideologi. Jadi orang lain menyebut politik identitas, kalau dia mengatakan matinya identitas. Politik kita sudah mengalami kemunduran sangat jauh karena politik itu identik dengan baliho ani itu di pinggir jalan yang besar-besaran gitu ya, dan kata-kata itu lebih cenderung menegaskan tentang asyasah al-khud'ah, politik itu tipu daya. Ini yang sering saya pakai kalau mau menyatakan politik dalam versi yang negatif. Nah, apapun yang disebut dengan instrumen untuk memilih dengan cara-cara yang tadi sudah sampaikan, money politik, dan paling tidak dengan memberikan gambaran yang tidak real, tidak genuine, itu adalah sesungguhnya politik kotor. Karena kemudian ketika orang-orang baik masuk, terutama yang tidak punya duit, yang tidak punya duit pasti dengan segera akan kalah. Ya, alhamdulillah saya kalah di Gunung Kidul itu karena tidak memberi atau tidak membeli suara. Karena ada ideologi tanda kutip itu di Gunung Kidul, NPWP Bro, nomornya piro, wanine piro ya. Jadi kalau sudah jelas nomornya berapa, kami akan pilih, tapi beraninya berapa. Dan lama-lama wanine piro itu agak lumayan banyak. Ada yang sampai 150 dan ada yang sampai 250 sampai 300. Yang menang sekarang ini alhamdulillah teman saya juga, tapi pada waktu itu kan rival itu, beliau habis katanya menurut para tim itu sampai dengan mendekati 100 miliar. Nah, itu hal yang tidak pernah bisa saya hitung, 1 miliar itu belum pernah lihat. Jadi intinya adalah bahwa instrumen itu telah mengaburkan apa sesungguhnya perjuangan politik. Yang dipersoalkan oleh saudara Yastrof bilang dalam bukunya Transpolitika itu adalah bahwa politik yang semestinya positif, bahkan isu keadilan itu sesungguhnya munculnya dari politik bukan dari hukum.
Lalu kemudian mengikuti cara-cara yang amoral gitu. Amoral dalam pengertian yang sesungguhnya, membeli, memanipulasi, kemudian memperoleh dengan cara-cara yang jauh lah dari akhlak. Dan oleh karena itu kemudian politik dikesankan oleh orang menjadi sangat begitu menakutkan, padahal seharusnya tidak. Dan oleh karena itu apa yang disampaikan oleh PP Muhammadiyah dengan prinsip pertama adalah pemilu 2024 harus berjalan, harus terlaksana, kemudian harus taat asas pada khitoh yang sudah kita semua hayati, kita pahami. Lalu ada yang agak sedikit pro kontra, pasti jangan terlibat dukung-mendukung dalam pengertian menggunakan simbol organisasi secara struktural, apalagi karena kalau kemudian seperti itu Muhammadiyah akan memperoleh risiko politik yang tadi kalau kalah lebih sengsara gitu, menang aja belum tentu diakui kehebatannya. Lalu yang kemudian harus kita pahami adalah Muhammadiyah dengan paham agama ad-din al-Islam itu kan akidah, akhlak, ibadah dan muamalah. Di dalam PPT itu saya sebutkan, alhamdulillah kita punya tanda kutip ideologi ya, ideologi perjuangan maksudnya. Di dalamnya adalah ada akhlak itu. Nah, akhlak politik itu menurut hemat saya dalam konteks yang lebih dinamis ya, yang dikatakan oleh saudara Dr. Yasrof bilang itu sebagai identitas politik. Jadi orang-orang yang punya identitas politik adalah mereka yang punya idealisme, punya otentisitas dalam perjuangan, kemudian menjauhi politik-politik yang bersifat manipulatif. Sedangkan lawannya itu adalah politik-politik yang memang sudah profan, sehingga mengikuti apa alam yang ada di tengah masyarakat, yang seharusnya pemimpin harusnya memimpin untuk kebaikan dan mengikuti apapun yang dikehendaki di level paling bawah, termasuk tadi kaidah NPWP, nomor piro wanine piro, itu ya harus ditebas, harus dibeli. Nah, oleh karena itu saya kira apa yang kita bahas malam ini semestinya kita kembali kepada data lapangan, seperti apa sesungguhnya politik kita, warga masyarakat Muhammadiyah terutama, untuk kemudian memperkaya pada pemilu tahun 2024. Harusnya memberikan masukan, tapi nggak usah emosional, karena politik itu seolah-olah semua orang itu tahu, seolah-olah semua orang paham. Padahal sesungguhnya politik justru malah sangat sulit, tidak semudah matematika. Kalau matematika kan jelas. Kalau politik tidak pernah jelas, justru tidak pernah jelas. Setiap orang merasa bisa, merasa tahu, dan kemudian seringkali perasaan seperti itu menjebak dirinya dan tidak memperoleh hasil yang maksimal. Nah, oleh karena itu, menurut hemat saya, dalam pengajian semacam ini perlu ditindaklanjuti, ada tim yang paham politik lah, nanti dari arahan Prof. Safik tadi sebagai salah satu pimpinan PP Muhammadiyah, lalu kemudian ada tindak lanjut bagaimana di Kota Yogyakarta untuk ditindaklanjuti dalam konteks pilihan yang ideologis normatif. Jadi akhlak politik, kemudian juga calon-calon yang memungkinkan untuk memberikan nilai makna perubahan dari pemilu. Pemilu adalah instrumen untuk melakukan evaluasi sekaligus perubahan tata kelola pemerintahan yang kembali kepada konstitusi, pada Pancasila dan konstitusi. Kalau Pak Kunto Wijjoyo menyebut bahwa seharusnya kalau kita akan melihat siapa yang harus dipilih dalam konteks kenegaraan, maka ada istilah yang beliau gunakan adalah radikalisasi Pancasila. Pancasila sebagai norma untuk menilai, mengkritik, dan juga menjadi pressure group. Nilai-nilai yang dipesankan menjadi pressure kepada penguasa agar menjalankan Pancasila. Jangan sampai Pancasila menjadi hiasan bibir, lip service saja. Nah, oleh karena itu
menurut hemat saya sudah pantasnya kadung MPK SDI, namanya gitu ya, MPK SDI PDM Kota membuat acara seperti ini dan sudah mendapat pengarahan sangat bagus dari Prof. Safik, adalah nanti tiap cabang itu mengamati apa yang seharusnya dilakukan pada 2024. Seorang Kwik Kiangi sampai berpesan begini, buatlah tim untuk mencatat setiap angka yang diperoleh oleh para calon pada pilpres itu. Kalau dia menekankan pada pilpres, jangan sampai ada satu TPS pun yang tidak dicatat oleh tim yang digerakkan, yang dalam idenya Pak Kwik Kiangi itu. Maksudnya adalah bahwa politik itu akan sangat dekat dengan persoalan manipulasi dan sangat dekat dengan cara-cara yang menurut hemat saya memang tidak terbayangkan oleh warga persyarikatan, karena nggak pernah berpikir seperti itu. Jadi untuk memanipulasi aja sudah tidak terpikirkan, apalagi melaksanakan tindakan-tindakan manipulatif itu. Jadi oleh karena itu apa yang saya bayangkan bahwa pembicaraan tentang sikap politik Muhammadiyah ini baru sampai pada taraf pemikiran, baik ideologis normatif maupun juga strategi dan taktik yang tadi sudah sampaikan oleh Prof. Safik Mukni. Itu tidak akan berarti apa-apa kalau kemudian tidak ada tindak lanjut untuk menjaga nilai normativitas akhlak politik kita di tengah lapangan. Ya seperti yang disarankan oleh Pak Kwik Kiangi itu, jangan sampai ada satu TPS pun yang tidak tercatat hasilnya. Kan disitulah sumbernya persoalan politik yang menurut hemat saya sekarang apapun yang diputuskan oleh KPU tidak ada lagi orang berteriak. Tapi kalau punya data yang betul-betul asli ada dari TPS, itu akan menjadi sarana untuk perjuangan politik yang paling real. Apa yang harus dilakukan oleh PDM Kota? Kita jangan bicara itu politik sebagai gerakan atau tindakan praktisnya, tapi sebagai usaha kita menjaga nilai-nilai akhlak dalam politik. Jadi tidak bisa akhlak dalam politik itu hanya dihutbahkan atau hanya didiskusikan, atau kita menjadi penonton yang setia dan menilai ada yang tidak baik, ada yang baik dan sebagainya, kita lepas tangan dari apa semua itu. Dan oleh karena itu menurut hemat saya sudah kadung dibuka wacana sikap politik ini, diteruskanlah pada cara bagaimana akhlak politik itu diimplementasikan. Nah, kalau kita paham agamanya adalah akidah, akhlak, ibadah dan muamalah, akhlak politik juga tidak kalah penting dari apa yang seharusnya kita perjuangkan di tengah masyarakat. Lalu beberapa hal yang mungkin harus dilalui adalah, menurut hemat saya sekarang produk-produk peraturan perundangan itu banyak profesor, guru besar itu menyebut sudah ugal-ugalan. Nah, padahal demokrasi atau politik demokrasi itu sumber legitimasi yang kemudian menjadi disebut demokratis. Tapi ketika kemudian pembentukan peraturan perundangannya ugal-ugalan, meninggalkan norma perundangan yang dibuat sendiri oleh pelaksana pemerintahan dan kemudian merugikan masyarakat, itu menjadi cedera yang serius bahwa politik demokrasi kita adalah demokrasi yang disebut sebagai demokrasi prosedural, sedangkan demokrasi substantifnya terabaikan. Itu yang menjadi harus menjadi pikiran kita, bahwa kita menjaga akhlak politik itu adalah menjaga agar demokrasi itu tidak hanya ketika memilih di TPS, tetapi juga ketika demokrasi dipegangi sebagai nilai yang luhur di dalam pembentukan peraturan perundangan, di mana perundangan itu semestinya menyejahterakan dan menjamin, atau apa istilah Pak Jokowi itu waktu pidato pertama setelah terpilih pada periode yang kedua tanggal 16 Agustus beliau mengatakan undang-undang yang baik adalah undang-undang yang melindungi dan menyejahterakan. Saya pakai terus itu
pidato beliau untuk mata kuliah pembentukan peraturan perundangan. Jadi ukurannya mestinya undang-undang itu melindungi dan menyejahterakan seperti apa. Jadi artinya ada hubungan antara sikap politik, pelaksanaan politik yang kita muati dengan nilai-nilai akhlak politik, kemudian pada pelaksanaan hasil politik demokrasi yang semestinya berujung pada adanya sarana untuk menyejahterakan masyarakat dalam bentuk peraturan perundangan, sekurang-kurangnya adalah dalam bentuk kebijakan. Semakin hari semakin susah, umpamanya kaum buruh itu sampai hari ini masih tetap menuntut agar Undang-Undang Cipta Kerja itu dibatalkan, dan alhamdulillah malah Perpu tentang Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah disahkan. Alhamdulillah, ini alhamdulillah tanda kutip Pak. Jadi setelah dinyatakan Undang-Undang Cipta Kerja ini batal karena persoalan prosesnya yang tidak demokratis, kemudian diminta diperbaiki selama 2 tahun itu, kemudian pemerintah bukan memperbaiki malah bikin Perpu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ciri khas dari negara yang kurang demokratis adalah semakin banyak menggunakan Perpu semakin kurang demokratis. Karena Perpu itu terhadap anggota DPR yang seharusnya bisa berbeda pendapat, apalagi dalam situasi sekarang, itu seperti di fight accompli, tidak bisa berbeda pendapat, dan oleh karena itu ruang demokrasi di dalam pembentukan undang-undang, yang undang-undang itu tentu tidak terlalu berkiblat pada kesejahteraan masyarakat, sudah menjadi kemunduran demokrasi pada saat ini. Jadi intinya adalah saya sangat setuju dan terima kasih atas arahan Prof. Syafiq tadi, agar pada tindak lanjutnya adalah kita niati ini adalah perjuangan akhlak politik, bukan perjuangan sebagai praktisi politik. Praktisi politik nggih kula matur Bloko Suto mawon. Saya jadi pimpinan DPW itu 2 kali. Ketua DPW PAN 2 kali, sekretaris DPW 1 kali, wakil ketua setengah periode, dan seterusnya. Ya alhamdulillah saya dididik oleh Bapak dan di Muhammadiyah seperti itu. Dilalah alhamdulillah niku. Saya juga tidak pernah berpikir seperti itu, tidak pernah berbau dengan urusan-urusan kejaksaan dan urusan-urusan polisi. Ya, urusan polisi kalau pas KTP-nya hilang itu lapor polisi. Tapi kalau urusan kejaksaan, karena kadang-kadang ada hal yang diklarifikasi, bukan saya yang melakukan, orang lain yang melakukan, tapi kadang-kadang kejaksaan memerlukan informasi. Nah itu hal yang saya rasakan, bahwa jika akhlak politik itu ditegakkan, maka insya Allah politik itu menjadi hikmah yang membawa kepada manfaat dan maslahat fiddin wa dunya wal akhirah bagi masyarakat. Itu niatnya kalau kita ingin bahwa berpolitik itu membawa manfaat dan maslahat. Saya kira itu, dan saya tidak merasa perlu untuk menjelaskan satu persatu, karena secara keseluruhan apa yang disampaikan Prof. Syafiq itu sudah sangat lengkap. Terima kasih. Ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Dr. Imawan yang telah memberikan gambaran pencerahan kepada kita kaitan dengan politik Muhammadiyah, terutama menjelang pemilu 2024. Bapak-bapak, saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu di sini ingin memahami lebih jauh tentang apa yang beliau sampaikan. Untuk itu kami buka forum diskusi, dipersilahkan untuk ya 1, monggo, 2, 3, 4, gak apa-apa. Nyebutkan nama dari mana Pak? Monggo. Itu ada ini Pak? Atau yang tengah. Disampaikan Bapak nama sama dari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Hadi dari Ranting Wirobrajan. Saya ingin bertanya singkat saja. Kalau saya dengar
sering mendengar bahwa Muhammadiyah tidak mau berpolitik atau berpolitik praktis. Kalau saya mendengar tentang politik, itu identik dengan kekuasaan. Padahal di sini Muhammadiyah konsep dasarnya adalah penegakan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau mungkin kita tidak mendapatkan satu kekuasaan di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tentunya tidak akan mulus, Pak. Karena apa? Dalam hal orang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu banyak dakjal-dakjal yang menghalangi kepada kita, apalagi kita tidak punya kemampuan atau kekuasaan sama sekali. Dakjalnya senang sekali. Maka ada satu kalimat yang filosofis yang sering saya dengar, segenggam kekuasaan lebih efektif dibanding daripada sekeranjang kebenaran. Oleh karena itu saya bertanya, Pak, kira-kira kalau Muhammadiyah alergi terhadap politik, kita tidak mendapatkan kekuasaan, apakah kira-kira Muhammadiyah tidak merugi nanti? Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini Astianto dari Wakil BDM. Terima kasih Pak Syafiq Ahmuni sama Pak Imam Wahyudi. Tadi cerita tentang masa Masyumi sampai sekarang. Pengetahuan saya secara imajinatif itu bahwa tahun 55, 45, 55, 65 itu perpolitikannya politik yang sangat ideal sekali. Karena apa? Ideologi itu betapa kentalnya. Di situ ada ideologi sosialis, komunis, Islam, ya, nasionalis, dan aktor-aktor politiknya hebat-hebat. Dan juga perdebatan di parlemen, hasil pemikirannya kalau kita lihat outputnya itu juga bagus-bagus. Tapi menurut saya setelah 65 itulah ada penurunan di Indonesia ini. Penurunan dari sudut lembaga politiknya. Kalau dulu itu partai politik komunis itu betapa kuatnya ya. Masyumi itu kuat dan sebagainya. Tapi pasca ini menjadi tidak kuat. Juga aktor-aktor politiknya juga mengalami itu. Ideologinya sudah mulai luntur. Dan yang terakhir ini menurut saya ideologinya sudah hampir habis ya. De-ideologi mungkin ya. Mungkin dulu ada de-ideologi dan sekarang demokrasinya sudah liberal kelihatannya. Nah, umat Islam ketika menghadapi demokrasi liberal itu tidak bisa menyesuaikan. Nah, itu menurut saya Pak, betul enggak itu ya? Umat Islam tidak siap menghadapi demokrasi liberal dan secara pragmatis ya kalah ya. Nah, saya konsepnya kayak apa menghadapi itu pertanyaan saya kepada Pak Imawan sekarang terakhir. Di Yogyakarta itu petanya sebetulnya tidak berubah loh Pak. 65 itu apa yang menguasai parlemen merah loh. Datanya itu merah loh Pak. Sampai sekarang itu merah semua loh. Ya loh. Nah, berarti saya ada pertanyaan. Di kota Yogyakarta yang itu pusat Muhammadiyah, ternyata dakwah politik kok belum signifikan perubahannya. Ya loh. Walaupun Pak Imawan itu jadi DPR kan, tapi tidak pernah akan jadi ketua di Jogja. Karena apa? Karena ya merah itu yang kuat. Saya kira itu pertanyaan saya. Untuk ke depan ini Pak Imawan nanti perlu beri kiat-kiat lah supaya tidak merah di Jogja itu kuat. Bapak yang tengah langsung
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris dari pimpinan Lanting Muhammadiyah Keparaan Kidul. Saya ingin bertanya kepada Bapak Profesor Safi Mukni. Bapak, terkait dengan politik identitas, tadi sangat menarik Bapak, saya cermati. Saya tadi sudah ngantuk tapi terus melek lagi, karena ini sangat menarik. Politik identitas akan terus hadir dalam narasi politik Indonesia menuju pemilu 2024. Karena memang kondisi mental, kondisi karakter masyarakat Indonesia yang belum terlepas dari sentimen promidealisme dan juga sektianisme. Walaupun sekarang sudah di era digital, Bapak. Nah, sekarang politik identitas ini direkonstruksi untuk menyerang umat Islam agar tidak bersatu, khususnya calon-calon potensial yang muncul dari kalangan umat Islam. Nah, Bapak Profesor, Muhammadiyah ini adalah kekuatan yang cukup besar, mestinya bisa melakukan sebuah revolusi untuk membendung narasi-narasi politik identitas yang memojokkan, meruntuhkan martabat Islam. Yang kedua, Bapak Imawan Prahyudi, ini ringan saja Pak Imawan. Pak Imawan, seandainya Bapak kemarin ikut NPWP, begitu Pak, kira-kira menang atau kalah Pak? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surisman HS dari Pakualaman. Akhir-akhir ini kita sebagai umat Islam kita diapet-lepet. Mungkin apakah Nasakop akan lahir lagi sehingga kita tidak punya kekuatan lagi. Untuk itu bagaimana caranya supaya Islam itu nanti bisa bangkit dengan kekuatan yang optimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, terakhir Mas Soleh. Ya, terima kasih. Kami Solahuddin Zuhri dari Pemuda Muhammadiyah. Kalau tadi dinyatakan sebagai politik itu jelek-jelek banget, saya nggak sepakat. Karena narasi Ibnu Qayyim itu asyasatu hiya aqrabu ila solhi wa abadu anil munkar. Sehingga narasi ini perlu disampaikan karena kemudian kami memahami puncak dakwah itu kekuasaan. Sehingga ketika generasi muda ini sudah aco tak aco dengan konteks politik, semakin hari akan semakin keruh. Ditambah lagi hasil kemudian rekomendasi Muktamar Muhammadiyah dalam poin yang ketiga mengenai kemanusiaan universal, itu menguatnya xenofobia. Artinya generasi tua diharapkan kemudian tidak apatis dalam hal ini sehingga generasi muda tidak kemudian dapat benang merah, Pak. Berangkat dari itu, maka ketika kita membaca teori politik Islam yang disampaikan oleh Mawardi tentang teori kontrak sosial, artinya Muhammadiyah hari ini harus mempunyai gambaran ideal yang disampaikan kepada generasi selanjutnya, bukan dalam tataran praktis. Karena kemudian Muhammadiyah tidak kemana-mana, tetapi Muhammadiyah berada di mana-mana. Dalam artian tataran idealis, sebagaimana mungkin yang disampaikan oleh Farabi. Sehingga ngapunten, kami merasakan di Pemuda, muktamar ke muktamar itu saya kira menjadi menarik di Pemuda Muhammadiyah. Kemarin itu saat muktamar di malam hari semua mengadakan gala dinner, baik Jenderal Dudung, Erick Thohir, Ganjar, semua serba berpesta di situ. Artinya apa? Ini memang Muhammadiyah mempunyai tarikan yang luar biasa. Sehingga kemudian perlu kami sampaikan, kepribadian Muhammadiyah itu mampu tidak diaktualisasikan di dalam konteks berpolitik
Sehingga maaf, kita di Jogja ini tidak buta akhirnya berpolitik silakan, tetapi punya kepribadian. Karena saya amati frekuensi politik di Jogja ini melemah. Yang kedua, sudah lemah, kepribadian juga lemah. Akhirnya kemudian seperti yang disampaikan tadi, jadi tidak menarik. Maka menjadi penting kami sampaikan, bukan kemudian lantas harus berpolitik praktis, tetapi harus punya strategi besar, ideal yang disampaikan pimpinan pusat, sehingga ke bawah melalui LHKP bisa mempunyai profil kader politik, dan hari ini belum ada. Maka saya sampaikan di mimbar manapun, puncak dakwah itu kekuasaan, sehingga berebut kekuasaan menjadi kelaziman dengan catatan kepribadian Muhammadiyah. Yang kedua Bapak, mohon maaf, sedikit saya mengutip pernyataan Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin, agar kemudian sesekali Muhammadiyah tampak santrinya, karena Muhammadiyah seringkali dianggap tidak santri, kita tidak terima Pak ya. Al-Ghazali mengatakan gini di dalam kitabnya, ad-dinu bil mulki yaqwa wal mulki bid-dini yabqa. Agama dengan kekuasaan menjadi langgeng, dan kekuasaan yang berpijak pada agama akan menjadi kuat. Lah kalau kemudian Muhammadiyah melalui muktamar ke-37 yang sudah mendeklar Darul Ahdi wa Syahadah itu dijalankan melalui turunan-turunan yang detail, saya kira selesai ini. Sehingga maaf, kita nggak rumit, entah hijau, merah, kuning itu nggak menjadi masalah. Karena itu bagian dari diaspora. Yang menjadi masalah itu ketika Anda biru tapi kepribadiannya tidak ada, Anda hitam tapi kepribadian Muhammadiyahnya tidak ada. Tetapi sekalipun, maaf, saya bukan orang partai, merah sekalipun tapi kepribadian ada, tidak menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, cukup. Oh, monggo satu lagi terakhir. Satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya menyampaikan Pak, bahwa mohon perhatian sekedap, mohon diperhatikan bahwa diskusi ini jangan hanya berhenti di diskusi Pak. Artinya apa? Artinya nanti diaktualisasikan, disampaikan pada warga, sehingga warga tahu kedepannya itu kita mau apa dalam menghadapi pemilu Pak. Kalau hanya ini diomongkan saja, ketua umum turu hilang Pak. Oleh karena itu saya harapkan dari pimpinan, syukur karena ini ada pimpinan pusat, ini yang tadi sudah kita bicarakan ini, termasuk beberapa hal tadi itu, kita aktualisasikan dalam suatu instruksi atau anjuran, sehingga warga Muhammadiyah semua mengikuti. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa. Matur nuwun. Monggo langsung bawah Pak. Apa dari Keraton Pak sinten Pak? Jumiharto. Terima kasih. Kita ini seperti berada pada lingkaran setan. Lingkaran setan. Mengapa negara itu belum baik? Karena orang-orang yang terpilih sebagai pimpinan partai itu bukan orang baik. Ya. Ya. Kemudian mengapa mereka bukan orang baik? Karena yang milih itu bukan orang baik. Nah, mengapa para pemilih itu kurang baik? Artinya buktinya masih menerima money politics kan. Mengapa belum pinter? Karena pemimpinnya tidak memintarkan mereka. Kalau mereka dipintarkan, itu kesempatan untuk berbuat semaunya menjadi tidak ada. Jadi itu lingkaran setan. Nah, kita harus potong dari mana perjuangan kita berawal, di samping yang sudah rutin kita laksanakan. Saya berpikir bahwa Pilpres itu menjadi momen untuk memulai sesuatu. Ya, saya tidak mengatakan perubahan, nanti diidentikan dengan koalisi perubahan. Jadi presiden itu sangat vital peranannya.
apakah dia tersandera oleh oligarki atau tidak. Itu akan sangat menentukan. Apakah dia orang yang bisa berbuat adil atau tidak. Apakah dia orang yang berpengetahuan alias pinter atau tidak pinter. Apakah dia orang yang bisa tegas mengambil kebijakan atau tidak, atau ya jadi itu kita anggap sebagai awal untuk melakukan perbaikan negara kita, sehingga dengan ini maka ya harus ada kesamaan sikap. Walaupun Muhammadiyah tidak akan mengambil posisi mendukung salah seorang, tapi istilah Jawa Timur itu sendakep awe-awe, sendakep tapi awe-awe gini. Ya, kenapa? Oh, tidak ada di Jogja. Warga Muhammadiyah bisa menangkap maksudnya tanpa PP membuat pernyataan sikap untuk mendukung atau tidak mendukung calon tertentu. Artinya dengan mudah bisa difahami. Ya, itu saya kira yang pertama. Yang kedua, setuju memang kekuasaan itu sangat penting, tetapi problemnya adalah bagaimana memperoleh kekuasaan itu, bagaimana supaya sukses berkuasa. Berkuasa itu sah di negara kita, tapi bagaimana caranya itulah yang menjadi persoalan bagi kita semua. Apakah bisa berkuasa tanpa melalui partai politik? Apakah bisa berkuasa tanpa melalui partai politik di dalam sistem yang sekarang itu? Mungkin bisa kalau di antara kita ada orang yang kaya yang bisa mengendalikan pemimpin politik atau para politisi. Kan kalau politisinya bisa dikendalikan dengan uang, nah itu bisa, pengendali itu punya peran penting. Tetapi apakah pemimpin yang masih mau terbeli itu kita punya harapan untuk bisa memperbaiki negara kita? Atau mungkin Muhammadiyah bisa berkuasa tanpa harus menjadi partai politik, tanpa menjadi kekuatan ekonomi, tapi dengan cara lobby, cara lobby. Nah, lobby zaman sekarang itu banter-banteran, kuat-kuatan. Apakah lobby kita semata-mata dengan idealisme, artinya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar itu kita laksanakan, lalu dengan itu kita bisa melobi? Syukur kalau bisa, itu bagus. Jalan kedua untuk mensukseskan lobby itu adalah ikut arus. Ikut arus. Seandainya Muhammadiyah itu tidak rewel, dukung undang-undang cipta kerja, ya, dukung undang-undang kedokteran, IKN Muhammadiyah mendukung, pasti akan dapat banyak itu. Ya. Muhammadiyah akan bilang 3 periode kok masuk akal juga ya. Nah itu insya Allah Muhammadiyah akan dapat banyak itu. Ya masuk akal. Tapi apa tega Muhammadiyah melakukan itu? Nah ini persoalan. Jadi sangat setuju bahwa kekuasaan itu penting, tapi bagaimana menjadi berkuasa itulah yang menjadi persoalan kita. Nah, sementara kita tidak punya partai politik yang kuat yang kira-kira bisa mencerminkan kehendak umat, ya ada partai-partai yang bagus, tapi kan tidak mencapai 50% lebih kan, sehingga tidak bisa mengendalikan situasi.
paling ya harus berkoalisi dengan yang lain dengan cara yang agak-agak pragmatis. Nah, tapi kalau momen ini kita bisa memilih presiden yang bagus, maka insya Allah kita banyak bisa memulai sesuatu. Nah, saya belum tega untuk menyampaikan siapa kira-kira presiden yang bagus itu. Ya nanti pada saatnya mungkin kita semua akan tahu. Terima kasih. Singkat jawaban Prof. Syafiq, tapi saya kira sudah mengarah lah pada apa yang kira-kira tahun 2024 itu apa yang harus kita lakukan. Ini kembali kepada harapan dari Keraton ya tadi. Memang betul Pak, tanpa ada implementasi di tingkat bawah yang bersifat koordinatif atau syukur sampai konsolidasi, maka gagasan itu ambiar, istilah apa? Didik kempot. Maka gagasan sebaik apapun menjadi ambiar. Apa diksi tentang akhlak politik juga tidak ada gunanya. Sehingga apa yang disampaikan oleh Kwik Kian-gi harus menjaga itu dari TPS ke TPS tanpa kita terlibat dalam politik praktis, tapi kita menjadi pengamat yang kemudian rela apa yang disebut dengan amar ma'ruf nahi mungkar dalam implementasi yang paling konkret. Karena kalau suara dimanipulasi itu berarti amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi berarti kalau kita diam saja berarti kita tidak melaksanakan amar mungkar amar ma'ruf nahi mungkar. Saya ingat Prof. Malik Fajar Al-Wuyarham, beliau mengatakan sekarang ini kalau kita bicara soal amar ma'ruf sudah sangat lazim. Yang tidak lazim adalah mengatakan nahi mungkar, dan sangat berat untuk itu. Saya kira isu itu yang pernah disampaikan oleh Prof. Malik Fajar sebelum beliau membuat ide deopolutor itu relevan, bahwa kalau kita bicara soal amar ma'ruf nahi mungkar kembali kepada akhlak politik bangsa, ya harus ada jalan dari pemikiran strategisnya, dari pendukung-pendukung infrastruktur politik. Ya bisa saja tanpa partai politik, tapi ada kekuatan yang konkret. Saya kira tetap partai politik juga akan mikir kalau kita ada konsolidasi yang bagus. Lalu beberapa hal yang ditanyakan langsung pada saya, Pak Hesti Istianto, Pak Heni Istianto, konco kula kuliah riyen. Bahwa apa tadi pertanyaan apa? Yang bukan, yang untuk saya khusus. Kalau belum saya akan jawab yang itu apa. Kalau Pak Iman pakai angpao, oh Jogja tetap merah, Jogja tetap merah. Ini itu bukti bahwa kita belum bisa melaksanakan melakukan sosialisasi yang lanjutnya mesti koordinasi, dan yang terbaik adalah konsolidasi. Kita masih menggunakan cara politik yang biasa-biasa saja. Sekarang politik kalau dihadapi dengan biasa-biasa, insya Allah tidak akan pernah apapun yang kita peroleh. Karena kalau kita lihat zaman Soeharto mengecilkan partai politik itu dengan strategi floating mass. Partai dilarang bergerak sebelum pada waktunya pemilu. Tapi Golkar mempunyai kebebasan penuh dari awal sampai akhir dalam satu periode politik, yaitu 5 tahun, dengan tidak pernah diganggu gugat apapun, bahkan didukung. Sehingga partai politik menjadi gembos, kecil gitu. Tetapi kalau sekarang tidak memerlukan floating mass, cukuplah ketua-ketuanya dipegang. Kalau pegangannya bukan mangga tapi terong, itu tentu ya mikir toh Prof. Mangga itu miliar, terong itu triliun. Kan selesai sudah. Jadi nggak perlu ada strategi basa-basi pakai floating mass apa segala macam yang zaman Orde Baru itu memang sangat memukul. Tapi menurut hemat saya setelah dihitung sekarang itu masih pakai sopan santun, pakai seni. Oh sekarang tidak ada lagi. Jadi kalau yang disampaikan tadi istilah oligarki
oligarki di Indonesia itu sudah sempurna. Dari 4 istilah oligarki dari Aristoteles itu ada semua di Indonesia. Lah oleh karena itu kalau ini tidak dikonsolidasikan, maka dengan sungguh-sungguh, maka yang menang tetap apa yang diatur oleh oligarki yang tidak pernah datang ke TPS, tidak pernah ngerti undang-undang pemilu, apalagi ngurusi partai, tapi karena urusannya sangat kuat dengan terong-terong tadi, maka selesai sudah. Di Gunung Kidul itu ada seorang anggota dewan mengeluarkan untuk jadi anggota DPRD kabupaten itu 2 miliar. Dan saya tahu itu bukan dari uang sendiri, pasti ada yang memberi, dan memberi mesti ada maunya, nggak mungkin sampai sebesar itu kemudian tidak ada maunya. Ya. Jadi intinya adalah bahwa tadi saya setuju juga dengan yang keraton itu, terus ada sosialisasi, ada konsolidasi, ada koordinasi dan ada konsolidasi. Kalau kita ingin berkhidmat dalam politik yang tidak perlu terlibat pada getahnya partai politik atau politik dalam pengertian praktis, tapi kita masih ada tanda kutip jihad politik. Jihad politik yang pernah berhasil ya Prof. Din Samsudin itu jihad konstitusi, sehingga undang-undang yang sangat merugikan masyarakat itu dibatalkan 100%. Itu jihad konstitusi. Artinya sebegitu rupa runyam dan hancur-hancurannya bidang legislasi masih bisa dimenangkan apabila kita sungguh-sungguh. Ya. Saya kira saya setujulah, pokoknya malam ini mulailah digagas dengan orang-orang yang mau ngetih di tingkat bawah. Lalu yang dari pertanyaan kedua atau pertama ya, Pak Samsu Hadi, itu apa? Tentang apa? Ya, tentang apa? Oh ya, memang betul sekali. Dalam satu bani yang sama, Bani Umayyah, Yazid itu berbeda sekali dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi artinya kekuasaan itu akan menentukan wajah kultural, wajah segala macam apa yang dilakukan dalam satu periode dari satu negara. Yazid yang bapaknya sudah yakin bahwa dia akan naik jadi khalifah dan tidak akan memilih anaknya sendiri, ternyata di tengah jalan dia memilih anaknya sendiri. Jadi kalau kata Bagio pelawak yang sudah meninggal, Bagio almarhum, kalau sudah duduk lupa berdiri. Ya. Jadi kalau sudah jadi penguasa itu bukan ingin bagaimana menyelamatkan bangsa, tapi ingin untuk menambah lagi. Jadi oleh karena itu konsentrasi kita yang bukan orang partai lebih pada aktor. Aktor saya kira kalau diberi isyarat oleh Prof. Safik tadi itu aktor tingkat nasional. Nah, tingkat daerah itu juga perlu dipikir, karena akan berakumulasi, bersinergi, dan juga akan embat-embatan dalam perjuangan politik. Akhlak politik itu mesti dengan cara-cara ada down lainnya sampai ke bawah. Jadi saya setuju juga kalau dipikirkan bagaimana aktor-aktor itu sudah mulai digagas dengan penegasan bahwa aktor-aktor yang kemudian dibidik untuk kita katakanlah dikandidatkan gitu, jangan kemudian malah sikut-sikutan. Nah, itu sudah hancur sebelum berkembang. Sudah selesai, sudah hancur sebelum sampai pada tujuannya. Lalu yang ketiga Pak Mas tadi, kepribadian Muhammadiyah. Ya tadi, jadi kita bergelut di dunia politik ini, niatilah untuk memperbaiki politik kebangsaan kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, dan jangan sampai kita masuk dalam apa yang tadi disebut demokrasi liberal. Kata-kata liberal terhadap Undang-Undang Dasar hasil amandemen sesungguhnya punya agenda, sehingga seolah-olah Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen itu buruk, dan oleh karena itu kemudian ditinggalkan. Saya sudah semakin melihat bahwa ada gerakan yang memberikan stigmatisasi buruk terhadap Undang-Undang Dasar
negara Republik Indonesia, yaitu hasil amandemen, sehingga orang kemudian tidak berpikir bagaimana itu ditegakkan secara konsisten, tapi kemudian malah dibully, Undang-Undang Dasar dibully. Dan itu adalah ukuran keberhasilan politik nasional apabila Pancasila dan Undang-Undang Dasar ditegakkan dengan istilah Orde Baru itu apa dulu? Istilah Pak Harto yang masih saya ingat adalah konsisten, murni dan konsisten. Konsekuen apa konsisten? Murni dan konsekuen. Itu bahasa yang baik. Kayak sekarang ngomong begitu itu sudah sangat sulit, Pak. Sama sulitnya dengan ngomong reformasi itu sudah sangat sulit. Sudah tidak masuk lagi masuk telinga saya tidak. Jadi hal-hal seperti itu masih kita harus pegangi mana yang lebih baik. Jangan dibilang orangnya, tapi bagaimana hasilnya, dampaknya pada masyarakat. Al-Ghazali mengatakan tidak penting bentuk negara itu republik apa kerajaan, yang penting hasilnya adalah memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Walaupun setelah khutbah seperti itu saya didatangi, kayaknya ini pengagum khilafah itu. Ya nggak apa-apa, nanti kita diskusi lagi Mas, tapi intinya saya hanya membacakan bahwa Al-Ghazali berpendapat dan saya setuju bahwa hasil politik dari suatu negara tidak penting pada bentuk negaranya apa, apakah kerajaan atau republik, tapi yang penting adalah masyarakat memperoleh perlakuan adil dan sejahtera di dalam negara itu. Lu yang keempat ada Nasokom. Oh iya. Jadi saya kira kita memang dihadapkan tadi pada dilema-dilema yang muaranya arahnya adalah untuk perpecahan dan pelemahan. Jadi ada pengaduan-pengaduan lah, paling tidak kita dengan Muhammadiyah dengan NU umpamanya. Saya agak dekat dengan kiai-kiai NU, ya yang kiai NU yang tidak terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang aneh-aneh itu. Umpamanya Profesor Rahmat Wahab, mantan rektor UNY, juga kiai-kiai di banyak tempat yang umpamanya Kiai Bahak sendiri, Gus Bahak, itu juga saya kira dia masih dalam on the right track untuk bicara madhab, bahkan juga dalam politik. Ketika beliau marah bahwa kok partai Islam itu disalah-salahkan, padahal partai Islam itulah yang mendirikan bangsa ini. Dan saya kira hampir tidak ada kiai sudah ngomong seperti itu. Yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Safik itu sudah jarang sekali yang seperti itu. Tapi Prof. Kiai Bahak, Gus Bahak itu mengatakannya dengan sangat fasih. Jadi intinya adalah kita dihadapkan pada pilihan-pilihan yang tidak mudah, tapi yang terpenting adalah bahwa upaya untuk melakukan permusuhan, mengadu satu kelompok muslim dengan kelompok muslim lain, saya kira harus diwaspadai. Kalau kita sampai terlibat dalam itu, maka kita tidak peroleh keuntungan, bahkan yang ada adalah kerugian. Tapi oleh karena itu diperlukan syarat-syarat yang lebih elegan, lebih, ya kalau sholat itu tumak ninah itu, jangan kesusu. Tapi bukan kesusu yang itu loh ya, bukan kesusu yang lain itu. Ini jangan kesusu dalam pengertian kita tidak sabar hanya karena persoalan dibully dengan politik identitas dan lain-lain. Terakhir lagi nomor 4. Sudah nggih? Yang pemuda ya, yang pemuda saya agak khawatir kalau kemudian mau nerima berpuluh hektar atau ribuan hektar. Itu sangat tidak etis dan sangat mempermalukan warga Muhammadiyah se-Indonesia. Bukan soal pemudanya. Tolong sampaikan pada ketua itu, jangan seperti itu. Tidak ada gunanya dia menjadi ketua pemuda kalau dia wajah kultural politiknya sudah seperti itu. Nanti jadi pejabat lebih buruk lagi. Karena itu adalah tanah milik rakyat, di mana organisasi tidak punya adresat hukum untuk bisa menerima apa yang diberikan meskipun oleh presiden. Jadi harus hati-hati dan punya komitmen yang kuat. Ini alih-alih ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, ini malah amar mungkar nahi ma'ruf. Jadi tolong yang pemuda itu
Anda termasuk yang idealis itu, ya kalau tidak bisa meraih mewarnai yang di tingkat nasional, warnai yang di tingkat lokal. Saya ketika muktamar di Padang terpilih suara terbanyak 85% lebih dan tidak dipilih oleh formatur, saya dinasihati oleh Allahyarham Pak Jarnawi Hadikusumo, wis ngurus IMM Jogja saja. Lalu kita gerakkan UGM dan sebagainya yang kemudian hidup, tapi ya setelah saya tinggal tidak tahu terusannya. Saya kira itu apa yang bisa kami sampaikan. Saya meloncat-loncat dari topik satu ke topik lain, tapi saya siap untuk berdiskusi, tidak harus orang banyak. Itu sudah saya sampaikan di Masjid At-Tohirin Nitian, sudah 2 kali saya memberikan pengajian di situ. Mari kita diskusi dengan lebih cermat, lebih mendasar, dan ada agenda untuk bisa kita laksanakan. Jangan sampai merdeka dengan kemerah-merahan itu diteruskan sampai akhir zaman. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada salah kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa sekali. Terasa sedang kuliah S2 atau S3 sedang gratis. Sekali lagi kami matur nuwun kepada Bapak Profesor Dr. Haji Syafiq Mukni MA dan Bapak Dr. Haji Imawan Wahyudi MH yang telah memberikan pencerahan kaitan politik Muhammadiyah di masa yang akan datang. Sebelum kami akhiri, kami mengingatkan untuk acara besok, yaitu masih ada 2 sesi lagi ya. Sesi sore Diaspora Kader Muhammadiyah bidang politik Pak Sauki sama Pak Izul Muslimin insya Allah. Kemudian yang malamnya politik adiluhung tokoh-tokoh Muhammadiyah Pak Munik Bahron sama Pak Abnan Hadikusumo. Mudah-mudahan besok Bapak Ibu bisa rawuh untuk melanjutkan. Baik, untuk itu beri aplaus sekali lagi kepada kedua beliau yang telah memberikan pencerahan. Dan setelah diakhiri nanti ada kenang-kenangan. Kami akhiri dulu ya. Pak Bani, siap? Dikasih dulu aja. Oke. Penyerahan sebelum diakhiri di penyerahan tanda kenang-kenangan dulu. Monggo Pak dari PDM, monggo Pak Lutfi atau Pak Heni atau Pak ini. Monggo. Satu-satu Pak Heni, satu Pak Lutfi. Monggo Pak. Monggo Pak. Gimana nih? Di sebelah sini Pak. Ya, satu lagi Pak Heni kepada Pak Imawan Wahyudi. Sebentar Bapak Ibu belum dulu. Diakhiri tuntas. Oke. Ya. Ya, dipoto dulu. Ya, terima kasih. Kita akhiri ya dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.